Enak mana sih ngonten di platform YouTube dengan platform TikTok? Kita akan bahas secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton video ini sampai habis. Buat teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya nih, yang mau jadi konten kreator ya, enak di TikTok atau enak di YouTube nih, kedua platform video ini. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Karena aku pribadi udah dari 2018 bikin konten di YouTube dan dari 2021 bikin konten di TikTok. Dan sekarang udah mendapatkan earning atau penghasilan di dua-duanya, baik di YouTube maupun di TikTok. Nah, di dua-dua ini ya, dua-duanya ini banyak sekali programnya. Nah, tapi di YouTube itu lebih lengkap dan kelihatan lebih berpengalaman karena lebih duluan YouTube ya. Kita tahu YouTube itu populer dari tahun 2012-an ya kan. Itu waktu itu mungkin malah lebih awam lagi daripada sekarang ya orang-orang. Nah, di tahun itu penghasilan YouTube itu dari program partner YouTube. Dimana di tahun yang lawas tersebut ya, YouTube itu belum mewajibkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Udah bisa mendapatkan earning. Nah, untuk sekarang kita lebih tahu ya kan ya. Kita udah tahu, sama-sama tahu nih ya. Jadi konten kreator YouTube itu udah jutaan jumlahnya. Bahkan yang punya subscriber jutaan, punya gold play button itu jumlahnya udah ribuan. Udah banyak banget yang punya gold play button. Bukan hanya silver play button ya. Silver play button udah banyak sekali, nggak kehitung ya. Itu dia. Jadi sekarang itu lebih mudah ngonten di YouTube sebenarnya. Bahkan teman-teman bisa ngambil berbagai macam niche ya. Misalkan nih ya, teman-teman mau ambil di live streaming ya kan. Ada yang terbaru nih, live streaming misalkan contohnya untuk relaksasi ataupun bikin hujan ya kan ya. Nah, live streaming hujan, gunanya buat apa sih? Oke, mungkin teman-teman nggak tahu ya kan ya, tapi ini beneran ya. Jadi live streaming hujan ini salah satu yang populer saat ini. Jadi live streaming hujan itu ya, dimana ada suara hujan dan ada visual yang hujan jatuh ya kan ya, ataupun rumah biasanya dialirin air yang kejatuhan hujan gitu ya kan. Nah, itu ternyata aku pribadi ya, waktu nggak bisa tidur, aku putar itu dengan volume yang cukup keras, aku taruh di dekat telinga, dan aku bisa tidur teman-teman. Nah, itu live streaming hujan itu sangat bermanfaat ya, dan meskipun nonton nggak akan komen nih ya, diputar nggak akan komen dan kita tinggalin sampai tidur. Ya, seperti itu ya, itu mekanisme pendengaran orang dari live streaming hujan ya. Bayangkan aja bisa didengarkan sampai berjam-jam, ditonton sampai berjam-jam tanpa putus ya. Dan masih banyak lagi, nggak cuman hujan, masih banyak nih, misalkan murotal ataupun doa-doa, itu juga sering didengarkan sampai habis teman-teman. Oke? Nah, itu salah satu contohnya nih ya. Nah, buat kalian semua ya, sekarang tuh banyak sekali ya, bahkan buat kalian nih ya, yang mungkin aja biasanya jualan affiliate ya, di YouTube sudah ada affiliate ya, udah ada brand connect ya. Nah, bahkan yang dulu kalian itu bikin apa ya, misalkan teman-teman mau bekerja sama dengan brand ya, itu zaman dulu kita nggak ada wadah secara langsung ya kan. Brand menghubungi kita lewat Gmail, lalu kita negosiasi deal harga ya, itu dia deal rate card-nya, terus abis itu kita kerja, abis itu kita ngasih invoice dan kita bayaran ya. Dulu seperti itu kan ya. Sekarang bahkan invoice itu masuk melalui AdSense ya kan. Wow, mudah banget ya, kita tinggal tulis rate card kita ya di platform langsung tanpa ada pusing-pusing ya kan ya, tanpa ini brand udah bisa lewat brand connect. Bahkan sekarang affiliate pun sudah bisa. Nah, tetapi bedanya apa? Affiliate di Shopee dengan di TikTok ya. Kalau di TikTok kita lihat lagi ya. Sekarang kita lihat di TikTok. Di TikTok belum ada program seperti YouTube. Misalkan nih dibayar dari penayangan iklan ya. Penayangan iklan itu belum belum sebaik di YouTube. Ya kan, kalau di YouTube kita
pembayaran yang 1 bulan sekali itu udah dapet ya kan ya. Yang 1 bulan sekali biasanya tanggal 10 masuk, tanggal 20 nanti udah masuk ke rekening kita. Nah seperti itu ya. Jadi alurnya masuk ke AdSense dulu, terus habis itu nah seperti itu. Nah itu udah ada nih ya, jadi setiap bulan kita udah ada bayaran ya kan. Nah kalau di TikTok biasanya tuh kalau nggak kita jualan ya, kita affiliate ya, dan TikTok itu pun juga masih menjadi problem ya teman-teman ya. Dimana sebenarnya TikTok itu platform sosial media yang membuat jualan di dalamnya. Nah karena apa? Karena TikTok sendiri main campaign-nya itu apa ya? Jadi kayak semacam penggiringan algoritma ya. Jadi algoritma di TikTok itu bisa dibayar, nggak seperti YouTube ya. Kalau di YouTube ya, algoritma itu bisa dibuat sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan ombak yang ada ya. Misalkan nih ya, yang sekarang nih lagi apa namanya, lagi viral apa ya itu ya kan ya, seperti itu. Tetapi kalau di TikTok kita nih nggak viral, kita bikin video biasa aja ya kan ya, kita bikin video biasa aja nih ya, tapi kita mau bikin dia jadi viral ya kan, kita tinggal ngeluarin ads aja dengan harga yang murah udah ya bisa naik videonya, semudah itu. Nah di YouTube juga kalau kita mau ngiklan itu nggak murah teman-teman, kita minimal harus nyiapin uang ratusan ribu ya, 300.000. Kalau di TikTok sampean punya uang 20.000 udah bisa ngiklan. Itu dia. Jadi algoritmanya itu mudah sekali digiring ataupun mudah sekali dibikin-bikin ya kan ya. Nah, itu bedanya antara YouTube dengan TikTok. Nah, ini bisa bahaya sekali karena apa? Karena TikTok sendiri menggunakan TikTok Shop, di mana TikTok Shop itu sudah benar-benar dilarang, dan TikTok sendiri kemarin setelah dilarang oleh pemerintah tutup ya kan ya. Nah setelah tutup dia mendekati e-commerce Indonesia ya kan ya, dengan berbagai macam cara bergabung dengan e-commerce Indonesia Shop Tokopedia. Dan setelah bergabung dengan Tokopedia, sekarang TikTok ini mulai menguasai ya teman-teman ya. Dan sekarang udah balik lagi menjadi TikTok Shop ya. Udah nggak Shop Tokopedia lagi, udah bukan Tokopedia lagi, udah jadi TikTok Shop. Nah, apa sih yang dikhawatirkan dari situ teman-teman ya? Dari situ, oke. Misalkan ya seorang affiliate di TikTok itu apa ya, secara video ya kan ya. Kalau teman-teman mungkin nonton video di YouTube, konten kreator yang review ya. Konten kreator review itu di YouTube itu niat ya, dia pakai gambar yang bagus, yang bisa 4K ya kan. Nah, habis itu dia pakai B-roll yang cakep ya kan. Terus barang-barangnya juga, barang-barangnya itu barang-barang berkualitas dan rata-rata itu barang-barang resmi ya kan, barang mahal, barang resmi biasanya di YouTube seperti itu ya. Tetapi kalau di TikTok kita boleh lihat ya, kadang-kadang itu barang-barang yang impor, yang nggak jelas, bahkan non SNI ya, itu sering banget kita temukan di TikTok ya. Nah, dan barang-barang impor bahkan nih ya, ada juga nih misalkan orang mau ngubungin KOL ya, itu kadang-kadang kami pengusaha besar dari Cina, langsung dia gitu ya, dia langsung nyebutin kami pengusaha besar dari Cina ingin bekerja sama dengan Anda. Wow, berarti secara tidak langsung kita itu udah diam-diam kita itu udah dijajah ya. Jadi warga kita ataupun orang Indonesia itu disuruh membeli barang-barang secara secara tidak resmi ya, itu dia melalui TikTok seperti itu. Wow, itu dia. Nah, tetapi kalau YouTube nih, YouTube juga affiliate ya teman-teman ya. Nah, tetapi affiliate YouTube itu bukan YouTube ya namanya ya. Tokonya itu bukan YouTube Shop ya. Memang namanya YouTube Shopping, tetapi dia ngelink ke Shopee ya. Jadi kalau Shopee itu memang Shopee adalah platform untuk jual beli atau e-commerce ya. Benar-benar terdaftar sebagai e-commerce. Jadi tidak ada pelanggaran ya selama ini, which is selama ini nggak ada pelanggaran ya. Walaupun nih buat kreator Shopee ya, yang dulu mungkin ada nggak nih yang ngerasa ya kan ya, dulu pertama-tama didukung, sekarang kalian harus ngiklan juga di Shopee ya kan ya. Wah, itu dia. Nah ini dia penggiringan tersebut ya, penggiringan seperti model ini nih yang yang berbahaya ya teman-teman ya.
Jadi algoritma bisa dibuat-buat dan nah apa namanya secara tidak langsung nih produk lokal ya, produk lokal bakal kalah ya kan ya, seperti itu. Aku pernah beli nih ya barang misalkan nih kayak pasta gigi nih ya, ada pasta gigi. Pasta gigi ini nggak ada di TV ya kan ya, nggak ada di apa namanya di store-store kayak misalkan nih di Alfamart, Indomart itu nggak ada ya, ataupun di toko besar seperti Chandra Store, Mall itu nggak ada teman-teman ya. Tetapi di TikTok ada, bahkan di situ BPOM-nya itu tempelan ya kan ya, itu terjadi dan itu ada di TikTok teman-teman ya. Itu dia. Terus itu pun penjualannya sangat banyak teman-teman ya. Wah, itu dia. Terus ada lagi aku lihat kampanyenya itu ya. Kampanyenya itu unik. Unik lagi gimana kampanyenya? Ada kampanyenya, cuman aku memperhatikan aja ya. Yang aneh dari situ kita kan juga jualan barang itu ya kan ya. Pasta gigi yang ada di TikTok tersebut. Nah, pasta gigi tersebut itu kita jualan terus kita juga apa ya? Ibaratnya itu ngeliat campaign ya. Tapi kita nggak dapat info campaignnya. Tiba-tiba ada orang yang bilang gini, wah kita dapat iPhone ya, kita dapat iPhone 13 ya, kita dapat iPhone 15 dari TikTok, bukan dari TikTok, kita dari penjualan pasta gigi ini ya kan ya, seperti itu nih ya. Terus abis itu apa lagi namanya, ada lagi yang dapat laptop nih dari sini ya kan ya, seperti itu. Wah, buat teman-teman jangan menyerah ya kan ya, ayo jualan ini biar bisa dapat juga kayak aku ya kan ya. Nah, itu salah satu marketing juga ya untuk untuk mengajak orang banyak mengafiliasikan produk tersebut. Padahal produk tersebut itu pasta gigi itu enggak, menurutku pribadi itu ya apa ya, secara detailnya ya kan ya itu kurang detail ya. Jadi kayak tulisannya pakai bahasa Inggris lah, bukan produk Indonesia, nggak tahu resmi atau enggaknya ya kan ya. Ada BPOM-nya tapi tempelan gitu ya, cuman kertas ditempel gitu. Waduh, bahaya nggak sih? Aku pribadi juga pakai, tapi aku pribadi nggak pakai ya kan ya. Aku lebih percaya kepada yang udah tak pakai lama ya kan ya. Seperti itu. Oke, itu salah satu yang terjadi di TikTok ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman apa namanya di YouTube ya, misalkan di YouTube nih, nah teman-teman masih bisa dapat banyak sekali algoritma ya. Artinya apa? Teman-teman bisa menangin algoritma nggak cuman melalui video panjang ataupun live streaming ataupun melalui short ya. Jadi apa namanya, teman-teman tuh bisa benar-benar explore ya, karena YouTube itu adalah sosial media kunci ya. Kenapa sosial media kunci? Biasanya orang yang bisa besar di YouTube itu bisa besar di mana-mana. Ya, percaya nggak? Orang yang bisa besar ataupun bisa grow up secara besar-besaran di YouTube itu di TikTok gampang. Ya, tapi kalau besar di TikTok itu di YouTube nggak mudah teman-teman ya. Seperti itu. Nah, bayangin aja teman-teman biasanya di YouTube membuat video panjang, ya video panjang dengan artikulasi yang menarik ya kan ya, dengan cerita dan lain-lain ya. Tetapi kalau diupload di TikTok, karena TikTok lebih mudah ya kan ya. Nah, makanya teman-teman masuk ke TikTok dan ads ya, udah di ads ataupun teman-teman masih dapat support nih ya, kreator pemula ya kan ya. Nah, kita juga akan bahas tentang kreator pemula nanti ya. Nah, di situ teman-teman masih dapat boost, masih dapat ini ya kan ya. Nah, pasti lebih mudah di TikTok seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau pengen memulai, aku saranin ya mulai dulu dari YouTube ya kan. Nanti baru di apa namanya di sosial media yang lain itu akan lebih mudah seperti itu teman-teman. Oke, jadi gitu ya. Itu sih yang aku lihat dari sekarang ya kan ya. Kalau di YouTube itu tegas, bener-bener tegas ya teman-teman ya. Jadi semua aturan-aturan kayak copyright dan kayak semua itu benar-benar berjalan ya kan ya. Nah, terus kalau di TikTok itu sering ada pelanggaran itu musiman ya. Jadi misalkan nih sekarang lagi ketat, ya banyak akun kena inilah kena itulah. Tapi kalau apa namanya kalau nggak ada ya udah, nggak ada pelanggaran lama gitu ya. Gitu seperti itu, dibiarin dan lain-lain ya, seperti itu teman-teman. Kayak gitu ya, algoritmanya itu aneh gitu ya kan ya.
Tapi kalau di YouTube, kalau teman-teman memang lagi pelanggaran, ya udah saat itu pelanggaran juga. Kalau memang nggak ada, ya enggak gitu. Seperti itu. Itu kesan yang sering aku lihat. Dan juga yang terakhir nih, ya tentang kreator pemula. Biasanya nih kalau ada kreator pemula, misalkan kayak affiliate pemula, itu masih didukung nih, disupport. Top ya. Affiliate pemula itu masih didukung. Nah, nanti kalau udah setahun 2 tahun grow up ataupun setahun ya kan ya, nah nanti udah ada pemula yang baru lagi, nah nanti akan fokus ke pemula yang baru. Yang lama itu ya GMV-nya tadinya bisa dapat banyak, itu juga slow aja ya kan ya, slow aja. Nah kecuali apa, melakukan iklan ya, karena itu dia income utama platform TikTok adalah iklan yang diiklankan oleh seller, oleh afiliator ya, itu dia, dan oleh pengguna-pengguna dari TikTok tersebut. Oke, jadi TikTok memang adalah bisnis yang luar biasa di dalamnya ya teman-teman ya. Jadi per harinya itu sudah pasti TikTok menghasilkan banyak sekali income. Makanya di sana ada edukator ya, ada edukator yang di-push terus nih buat bikin afiliator sebanyak-banyaknya ya kan ya. Kalau udah pinter affiliate ya, udah terjebak di dalam affiliate, nanti di situ kita akan belajar ngiklan. Kalau udah belajar ngiklan, nah nanti ketagihan iklan itulah ya, ketagihan iklan itu. Nah, jadi udah masuk ke dalam situ ya teman-teman ya. Tetapi kalau di YouTube nih ya, kita masih fair nih ya. Sebenarnya kalau persaingannya masih fair ya. Kalau kita emang akun kecil ya kita kayak misalkan nih aku di YouTube Shopping ngetak produk-produk itu ya dapat penghasilan, walaupun aku kreator kecil ya kan ya, gitu. Aku masih ada setara dengan yang lain ya kan ya. Itu masih dapat nih, tapi kalau aku nggak banyak upload ya nggak dapat juga. Jadi seperti itu. Oke. Bagaimana pemerintah menghadapi semua ini kita nggak tahu ya. Nanti kayaknya sih kemarin ada gambaran kayak ada kelihatan gitu ya kan ya, di TikTok tuh kayak udah mulai terpantau kembali nih ya, dan TikTok udah mau dipanggil kan ya, seperti itu teman-teman. Oke, dan mudah-mudahan nanti TikTok memang jadi platform sosial media yang benar-benar bagus ya, gitu juga. Nggak hanya mengedukasi tentang jual beli dan lain-lain, tetapi juga benar-benar bisa bisa lebih baik lah. Artinya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau memang dilarang ya kenapa harus nerobos lewat Tokopedia ya kan ya, gitu dia. Kalau memang nggak boleh TikTok Shop ya udah ya kan ya, tutup aja TikTok Shop ya kan, seperti itu. Nah gitu. Cuman kalau memang gabung ke Tokopedia ya udah Tokopedia aja namanya ya kan ya, gitu. Toh masih bisa cuan, masih bisa menghasilkan semuanya. Nah misal kayak YouTube sama Shopee gitu kan ya, itu itu fair banget ya kan, seperti itu. Oke, jadi tidak semua dikuasai nanti dipegang satu platform ya kan ya. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi menurut kalian gimana nih? Atau opini-opini yang aku sampaikan tadi bener atau enggak ya kan ya? Itu hanya beberapa gambaran aja, dan mungkin aja salah ya kan ya. Kalau salah ya silahkan di komen ya, dan mohon maaf apabila kurang tepat ya. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.